Yayasan Beasiswa Trisakti, Auditorium Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Sabtu, 22 Januari 2022. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para Sang Merah Putih, hormat! Rek! Sanalah aku berdiri, jadi tangguh hidup Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Kami bangsa Indonesia bersatu. Sambutan Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Trisakti, Bapak Fransiskus Ulirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini hadir bersama-sama kita. Kepada anak-anakku yang sudah lulus, saya ingin menyampaikan selamat, dan kepada anak-anakku yang baru mulai diterima mendapatkan beasiswa dari Yayasan Beasiswa Trisakti, tentunya selamat datang. Khusus kepada anak-anakku yang lulus, saya selalu mengatakan bahwa Anda sudah berhasil mencapai angan-angan Anda di bidang pendidikan. Sekarang ke depan Anda tentu akan mulai membawakan hasil-hasil pendidikan Anda ke depan untuk berkarya dalam membawakan kehidupan Anda. Ini merupakan tantangan. Saya katakan, kalau lulus sudah dapat sertifikat, itu masih 0. Nanti kalau sudah bekerja dan sudah mendapatkan hasil, tambah 1 di depannya, menjadi 10. Itulah yang ingin saya pesankan, dan tentunya ke depan kita selalu seumur hidup kita belajar terus dalam membawakan kehidupan kita, dalam membawakan pengetahuan kita. Bisa dipercaya dan jujur pada diri sendiri. Saya kira itu yang dapat saya pesankan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Trisakti.
Dan selanjutnya adalah kita akan mendengarkan ucapan dari CEO Tingling yang terhormat Miss Ula Maria Koivula. Kami silakan. Dear Minister of Education and the representatives, dear Ambassador of Finland and the Ambassador in Indonesia for China, dear Chairman of the Trisakti Foundation Franciscus Welirang and the CEO Julius Halim, dear distinguished guests. We at ThingLink are thankful for the invitation to collaborate with the University of Trisakti and to participate in the development of the educational ecosystem and digital skills in Indonesia. Which of the students and learners will need help, when and where, so that we can better reserve the important one-on-one time with these students and guarantee success for all our learners. Again, it's an honor to be part of this collaboration, and I wish everyone a wonderful day. Thank you. Thank you very much, Miss Ula Maria Koivula. Please give warm applause. And next, please welcome Mr. Jari Sinkari, Ambassador of Finland for Indonesia. I would like to invite to speak. Time is yours. Selamat pagi. It gives me sorry to switch to English. My language studies are still on the way for the better results. But it gives me a very good, very nice feeling to be here at the Trisakti Institute. And honestly speaking, it's quite new for me, but I studied before the ceremony, and it looks really great. That was overnight in March 2020 to switch from school, kind of like the school teaching to the distant teaching, and Finland was quite prepared for that because of this digital know-how. So I want to conclude my remarks by one more time thanking you very much for this opportunity, and I think that anyway you're going to make history in this institute to better the logistical and transportation system of Indonesia through high quality education, and I'm super happy that one of the tools that we are using for this future important work is coming from Finland. Terima kasih banyak, kiitos. Thank you so much. Thank you, Mr. Jari Sinkari, Ambassador of Finland. Please stay on stage. Berikutnya adalah, there are 4 books from Ambassador for the Yayasan Beasiswa Trisakti. To give to Director ITL Trisakti, please welcome Dr. Cuk Sukardiman. Thank you for Mr. Jari Sinkari, Ambassador of Finland for Indonesia, dan Dr. Cuk Sukardiman selaku Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari Ketua Yayasan Beasiswa Trisakti yang terhormat Bapak Julius Yuda Halim. Kami silakan. Untuk tamu-tamu semua, terima kasih untuk kehadirannya, untuk pembicara. Ada sini anak-anak muda kita pilih dari aku sering mendengar YouTube-nya Mas Novi Basuki. Nanti kita dengar. Ini Pak Panji waktu ikan. Tiada lelah berbuat kebajikan. Jadi
beliau seorang tua, tapi tidak lelah berbuat kebajikan. Dia punya mata hati gerakan operasi katarak yang untuk ribuan orang. Itu beliau pendirinya bersama Pak Yakub Utama dari Kompas. Itu dengan Jakarta Eye Center, dia yang mendirikan. Beliau banyak sekali filantropis di Tarolos, di mana di Gading Serpong, Papua sekolah segala macam beliau sedang terbaring di rumah sakit kena stroke. Ya, kita berdoa. Mungkin itu aja, nanti ada apa selingan-selingan ya. Thank you, Mr. Ambassador Finland. You encourage me, you visiting. Inilah pluralism dari Trisakti. We have a value of Trisakti, of Trisakti Foundation. Kita ada Tingling dari Finlandia, kita belajar Tingling. Tingling juga oleh Pak Franky akan diambil alih oleh beliau pribadi, dan ini akan digratiskan lisensinya sampai 2023. Kita doakan untuk Pak Franky yang membina, pakai kesempatan ini. Kita punya sekolah tinggi semua yang sedang growing, kita punya university yang sudah mulai baik. Kita mau Trisakti Reborn ya, dengan digital, dengan entrepreneurship. Kita mulai ya, semuanya siap untuk itu. Kami Yayasan Beasiswa Trisakti, kenapa ikut-ikutan ngurus begini? Ya, kami kalau Yayasan Beasiswa Trisakti memberikan beasiswa sudah selesai terus tidur, harusnya gitu, tapi tidak. Ini tiap hari kita terus untuk memikirkan ide-ide, membuat acara yang membangkitkan semangat. Setelah ini atas donasi dari filantropis ya, dari sahabat-sahabat Pak Siswanto, dan dari beliau dari Seci dan teman-teman, nanti juga dari alumni-alumni, kita akan membuat Trisakti Peduli Pendidikan dengan memberikan 100 laptop. Kalau ngomong tadi 1000, mudah-mudahan jadi 1000, kita coba ya. Tapi dengan 100 laptop untuk mahasiswa, mereka akan memiliki laptop dengan mencicil dengan yang murah sekali tanpa bunga dan cicil. Itu 100.000 apa 150.000. Kita dukung semua itu. Banyak programnya ya. Kita buat, dan Tingling untuk dosen-dosen mahasiswa sudah dicoba. Itu belajar sebentar dan sudah jadi dan coba. Nanti kita lihat presentasi sebentar dari Tingling. Ya, kita dukung semua. Kolaborasi kita dengan luar negeri ini internasional, project ataupun joint research segala macam kita bisa lakukan dengan Tingling. Mungkin dari saya itu aja. Saya mohon maaf segala kekurangannya. Kita aplaus untuk pembicara semua. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya adalah pemutaran video dari Tingling.
Selanjutnya adalah sambutan yang terhormat Bapak Franciscus Ulirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Bapak Duta Besar Finlandia di Indonesia, Excellencies Mr. Jari Sinkari. Yang mulia Bapak Duta Besar Indonesia di Cina, Excellency Bapak Dr. Andes Oratsmangun. Yang terhormat Bapak Siswanto, sahabat Yayasan Beasiswa Trisakti dari Yayasan Buddha Seci. Yang terhormat Bapak Harican Silalahi beserta seluruh jajaran dan satik Trisakti. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Rektor Universitas Trisakti, Profesor Insinyur Kadarsah, dan yang terhormat para pembicara, Bapak Dahlan Iskan, tokoh masyarakat yang sudah kita kenal semuanya, Mas Novi Basuki, anak muda pesantren di Jawa Timur, Mas Jimmy Susanto, anak muda dari Dabuh Singkep, kampung di Riau, alumni FTI Universitas Trisakti yang baru saja lulus beasiswa dari Tsinghua University di Beijing, Cina, dan akan segera ke Jerman untuk bekerja sama. Yang saya hormati juga seluruh pengurus Yayasan Beasiswa Trisakti yang dipimpin oleh Bapak Julius Halim. Tidak lupa pula untuk Mrs. Ulla, founder and CEO Singling Finlandia. Welcome again to Trisakti. Pada kesempatan ini tentu kepada sahabat-sahabat di Satuan Pendidikan Trisakti, saya harap era digital di Trisakti dapat berjaya dan sukses. Tentunya pada kesempatan ini, karena kami bermimpi Trisakti besok lusa sudah menjadi satuan pendidikan yang hybrid dan digital, dan kami ingin melihat anak-anak kami yang mendapatkan beasiswa untuk masa depannya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Dan setelah mempertimbangkan berbagai alasan dan melihat antusiasme dari beberapa satuan pendidikan, maka Yayasan Beasiswa Trisakti bersedia menggratiskan biaya lisensi dari Singling sampai dengan Februari tahun 2023 bagi anak-anakku yang menerima beasiswa. Hari ini juga kita disumbangkan oleh Ibu Siswanto Kolintang, hiburan Kolintang. Dan demikian saya kira sambutan kami. Saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Beasiswa sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Trisakti yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Duta Besar China, Bapak Dahlan Iskan, Ketua Yayasan Beasiswa Trisakti,
Bapak Julius Halim, juga para pembicara Saudara Novi Basuki dan Saudara Jimmy Susanto. Saya atas nama Sivitas Akademika Universitas Trisakti menyambut baik acara yang diinisiasi oleh Yayasan Beasiswa Trisakti, yaitu penyelenggaraan kegiatan lepas sambut mahasiswa penerima beasiswa dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Dan juga saya menyambut baik acara talk show interaktif nasional, di mana acara ini tentu akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik dari para pembicara senior maupun dari para mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa ini. Beasiswa sangat penting peranannya untuk kemajuan bangsa. Dan ini terkait dengan indeks pembangunan manusia, bahwa suatu negara akan maju kalau ekonominya maju. Suatu negara akan maju kalau seluruh penduduknya sehat. Dan juga negara akan maju kalau semua penduduknya berpendidikan. Dalam hal yang ketiga, untuk mendukung terciptanya pendidikan bagi setiap insan, maka beasiswa memiliki peranan penting untuk turut menyelenggarakan pendidikan bagi insan-insan muda. Dengan beasiswa, mereka yang ekonominya kurang beruntung akan mendapat kesempatan mendapatkan pendidikan. Dengan beasiswa, mereka yang berprestasi akan lebih giat lagi belajar karena memiliki motivasi dan insentif yang diberikan dari beasiswa itu. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat untuk para penerima beasiswa dan juga terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Beasiswa Trisakti atas kontribusinya dalam membantu para mahasiswa untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi tercinta di Universitas Trisakti dan seluruh satuan pendidikan Trisakti. Selamat untuk menyelenggarakan kegiatan lepas sambut talk show interaktif nasional dengan tema Bakti Trisakti Membangun Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sambut moderator yang sangat gesit, Ibu Nur Asni Gani. Baik, terima kasih Mas Ete. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Yayasan Beasiswa Trisakti, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Satuan Pendidikan Trisakti, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir secara offline maupun online di Auditorium Institut Transportasi Logistik Trisakti. Dan sudah ada cowok-cowok ganteng, ya, ada narsum yang luar biasa yang tadi CV-nya sudah terpasang, ada Pak Dahlan Iskan, Mas Novi, dan Mas Jimmy. Kita akan cerita nanti di pojok harian, di pojok surat kabar tentang Cina. Ada apa sih dengan China, Pak? Nah, boleh cerita dulu, Pak. Ya, saya banyak menulis tentang Tiongkok karena saya sering ke sana dan negara itu sangat fenomenal karena dulu lebih miskin dari kita, sekarang sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia dan mungkin sebentar lagi nomor 1. Makasih. Terima kasih Pak Dahlan. Nah, hasil tulisan Bapak ini ternyata menginspirasi mahasiswa, seorang mahasiswa yang saat itu mahasiswa Universitas Trisakti berada di Fakultas Teknik Industri. Membaca surat Bapak, tulisan-tulisan Bapak di surat kabar itu, dan hari ini mahasiswanya ada di sampingnya Mas Novi, Mas Jimmy Susanto. Nah, beliau berdasarkan tulisan Pak Dahlan terinspirasi untuk masuk dan lulus di Master of Science Environmental Science and Engineering Tsinghua University Beijing. Betul saya nyebutnya ya, Tsinghua ya. Oke. Mas Jimmy, boleh cerita Mas bagaimana ketertarikannya Mas? Silakan Mas. Tes. Terima kasih. Jadi mungkin menurut Pak Dahlan tidak begitu berkesan ya, tapi buat saya lahir di Pulau Singkep, jadi SD sampai SMA saya di Pulau Singkep. Setiap hari saya ingat karena saya aktif di salah satu organisasi di Vihara.
Jadi setiap hari itu organisasi tersebut selalu langganan koran Batam Pos. Nah, jadi dulu pertama kali itu saya pertama kali baca Batam Pos, terus ada rubrik di paling bawah itu yang ditulis sama Pak Dahlan Iskan. Saya setiap hari membaca berita tersebut karena saya merasa itu sangat menarik, dan karena sebelumnya impresi saya tentang China itu tidak begitu baik, tetapi lewat tulisan Bapak saya mempelajari bahwa ternyata wow, China itu salah satu negara yang oke juga nih, keren juga nih, mereka berhasil mengangkat garis kemiskinan, terus menjadi salah satu negara adidaya, dan itu secara tidak langsung juga mempengaruhi saya memilih untuk kenapa kuliah di China. Salah satunya dari tulisan Bapak sendiri. Tapi karena dia nyebut-nyebut nama saya, Iya, Pak. ini kan orang dari pulau yang sangat terpencil. Yes. Namanya Pulau Dabu Ya. atau Singkep. Pulau Singkep, Kota Pulau Dabu. Singkep. Pulau Singkep. Saya pernah ke sana dan pulau itu jauh sekali. Dan kenapa bisa masuk universitas Trisakti. yang yang setelah Trisakti, Di yang di Tsinghua. Tiongkok? Iya. Kenapa bisa masuk Universitas Tsinghua? Yes. Tsinghua itu universitas salah satu yang terbaik di dunia. Berarti ini pinter sekali anak ini. Berarti. Jadi kalau di Amerika itu ada MIT, Tsinghua itu kalau di Tiongkok itu MIT-nya Tiongkok. Berarti Anda ini pinter sekali. Terima kasih Pak. Saya tidak merasa saya pintar, tapi saya rasa salah satu hal yang membuat saya bisa meraih sampai di titik tersebut adalah karena saya persisten dan konsisten. Saya bukan, kalau misalnya di kuliah itu saya bukan tipe orang yang sekali belajar langsung bisa. Saya harus pulang, saya harus baca lagi dan lagi. Jadi salah satu itu hal yang mungkin membuat saya bisa berkuliah di sana. Dan sebelum saya memilih berkuliah di Tsinghua itu, saya sudah apply beasiswa ke hampir dari 20 universitas, ditolak terus, dapat, terus nggak sesuai, dan akhirnya jatuh di Tsinghua. Jadi saya pikir bukan karena saya pinter ya Pak ya, tapi lebih karena saya tidak punya pilihan lain selain untuk menjadi seseorang yang terdidik secara akademis karena ayah dan ibu saya buta huruf. Jadi saya tidak ingin seperti mereka, dan mereka juga tidak ingin anaknya seperti mereka yang cuma kerja jualan tahu, jualan kue. Dan saya pikir ada drive dari orang tua saya secara nggak langsung yang bikin saya bisa kuliah di sana. Ada santri dari pedalaman, ya, dari pedalaman Jawa Timur, ya, Situbondo. Nah, yang berhasil mendapatkan Chinese Government University, beasiswanya dari sana full sampai dengan S3. Mas Novi, boleh cerita dong, gimana sih pengalamannya? Saya sebenarnya selalu berprinsip pada apa yang dikatakan pepatah bahasa Mandarin, Hao nan ren bu qi tang nian yong, bahwa lelaki sejati itu tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesuksesan masa lalu. Apalagi memang saya pikir tidak ada kesuksesan yang patut diungkit yang saya raih selama ini. Nah, coba ceritanya dulu saya belajar bahasa Mandarin di pesantren. Tadi sudah diceritakan waktu podcast sama Abah. Kemudian saya mendalami itu bahasa sehingga pada tahun 2009 saya pernah ikut lomba mewakili Indonesia, lomba bahasa Mandarin. 2010 kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Tiongkok hingga 2020 kemarin. Saya 10 tahun tinggal di Tiongkok. Jadi menurut saya seperti hidup di dua alam sekarang. Alam pemikiran Indonesia Nusantara dengan alam pemikiran Tiongkok klasik. Makanya tadi saya merasa ini masa lalu, dan menurut saya sebagai laki sejati, kalau saya mengikuti apa yang diwejangkan pepatah Tiongkok klasik itu, saya akan lebih fokus kepada apa yang bisa saya kerjakan sekarang untuk masa depan. Demikian, Bu Asni. Baik, terima kasih Mas Novi. Dan Bung Novi ini disertasinya, S3-nya, itu ditulis dalam bahasa Mandarin. Bayangkan, saya pasti tidak bisa. Saya bisa bahasa Mandarin, tapi ya sederhana sekali. Ini disertasi ditulis dalam bahasa Mandarin. Berapa lembar? Berapa lembar? Berapa lembar tuh Mas? Berapa tebal? Berapa tebal? 100? 200-an. 200 halaman. Kita bahasa disertasi Indonesia ini bahasa ilmiah. Saya minta izin. Ini mahasiswa siapa yang berminat belajar bahasa Mandarin? Hadiah. Satu orang. Satu orang.
disuruh atau memang pengen? Kenapa lagi pengen? Jadi Anda yang bertekad belajar bahasa Mandarin, Anda akan merebut masa depan Anda. Ya, Anda akan merebut masa depan Anda. Karena sekarang ini kira-kira umur Anda berapa? 20? Umur Anda kira-kira 19, 20, 21. Berarti 10 tahun lagi Anda umur 30. 10 tahun lagi Tiongkok itu sudah menjadi negara terbesar di dunia dari segi ekonomi. Nah, Anda 10 tahun lagi, kalau Anda 3 tahun lagi bisa Mandarin, kemudian memperdalam lagi, 10 tahun lagi masa depan di tangan Anda. Ya? Padahal saya dibisikin padahal ada penerima beasiswa ini yang bisa bahasa Mandarin. Siapa? Coba. Oh, saya jadi bisa juga saya. Lay aja tapi saya bisa. 你是哪里人啊？你是哪里人？我是加里万丹人，加里万丹。雅加达人。不是，坤甸，pontianak。坤甸人。香港人是吗？对，香港人，新高旺。香港人。新高orang Hakka juga。香港人itu Singkawang。坤甸 itu Pontianak。就是ini是香港人。你爸爸妈妈还在那边吗？我爸爸在香港那边。在香港人。对。好。现在你在雅加达住是吗？对，我在这边上大学。对，你的中文那么好。你是当老师吧？不是？为什么你要学习中文啊？你已经会中文了。不是，我想。所以你当老师吧。你教你的中学。谢谢。Ya, hebat. Siapa namanya? Hebat. Feni. Anda pasti bisa, ya? Padahal bisa. Hebat, ya? Hebat. Bisa, pasti bisa. Itu Novi bisa. Lihat, Anda lebih ganteng dari Novi. Anda lebih ganteng dari Novi, kan? Pasti bisa. Ya? Makasih. Enggak apa-apa, adik kelas bisa apa enggak apa-apa. Baik, haunya belum benar. Nanti haunya benar, ninya enggak benar. Terbawa begitu. Jadi harus ni, hau, itu. Jadi Bu dosen, bisa pagi ini gitu bertiga pakai bahasa Mandarin boleh nggak? Buat menginspirasi. Ya. Tapi jangan ngomongin kita ya, Pak. Nah. Ini jiwan lah, Ma? 还没结婚。还没结婚呢？你几岁啊？现在30岁。为什么还没结婚呢？因为还没有找到对的对象。但是有了女朋友吗？现在目前还没有。Saya bagian penerjemah saja kalau gitu. Saya bagian penerjemah saja. Tadi Abah tanya ke Mas Jimmy, apakah Mas Jimmy sudah menikah atau belum? Mas Jimmy bilang belum menikah. Abah tanya usianya berapa? Hampir 30 tahun. Loh, kok belum menikah katanya? Masih belum dapat cewek. Ya mungkin ntar lagi ada yang didapat di sini ya selain. Bisa sekalian promosi. Banyak mahasiswa di sini. Adik kelas. Selamat. Kita dengarkan dulu musiknya, Pak. Perpaduan musik tradisional Cina dan musik Indonesia sangat indah. I
dong adik-adiknya nih. Nah, ada yang anak santri gak? Ada anak santri gak? Dari pesantren? Ada dari pesantren? Ada. Dari pesantren mana? Sini mas, sini mas. Sini, dekat kakaknya. Dekat kakaknya. Biar ketularan. Nah. Saya sebenarnya selalu bersepakat pada apa yang dipetuahkan Abah ya. Tadi bahwa ya mungkin bukan zamannya sekarang. Kalau saya dulu ya Abah jalan kaki, saya pun juga jalan kaki. Sekarang sudah ada Gojek, sudah ada Grab dan macam-macam. Saya jadi teringat salah satu pepatah dalam bahasa Mandarin Abah. Ini pernah diucapkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dia bilang begini, bahwa cocok tidaknya sepatu itu ketika dipakai sendiri baru tahu. Jadi mungkin cara saya dalam belajar dulu itu cocok untuk saya, tapi ketika diterapkan oleh Mas Santri ini tidak cocok, tidak menghasilkan hasil yang sama, mungkin seperti itu. Tapi lagi-lagi saya teringat apa yang dipetuahkan oleh Konfusius, salah satu filsuf Tiongkok agung di Tiongkok, yang bilang bahwa you jiao wu lei, bahwa mendapatkan pendidikan itu sama sekali tidak ada diskriminasi, bahwa semua orang berhak terhadap pendidikan dimanapun itu. Dan yang terpenting menurut saya, mau belajar dimanapun, baik itu di Trisakti maupun di Tsinghua maupun di kampus saya dulu di Xiamen University atau di Sun Yat-sen University, itu bergantung kepada anaknya sendiri, bergantung kepada pribadi masing-masing. Mau kuliah di kampus terbaik di dunia pun kalau kita tidak mempunyai spirit untuk mengubah nasib menjadi yang terbaik, saya pikir juga tidak akan ada hasilnya. Dan sebagai santri, saya perlu mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran ya, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nasibnya sendiri. Saya pikir demikian, terima kasih banyak. Kita di layar, di Zoom sudah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Cina, ya, Bapak yang terhormat Bapak Johari Oratmangun. Mana Pak Johari? Assalamualaikum Pak, selamat pagi, selamat siang di sana ya Pak ya. Selamat siang, selamat pagi di Jakarta, Pak Dahlan dan teman-teman semua. Salam hangat dari Beijing. Baik. Silakan Pak menyapa, kami sedang berada di acara talkshow Bakti Trisakti Membangun Negeri bersama mahasiswa Trisakti, alumni yang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Beasiswa Trisakti bersama nih 3 narasumber yang ada. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beijing. Salam hangat tapi Beijing sendiri sedang penuh snow ini. Jadi baru habis keluar foto-foto snow kedua di di awal tahun. Beijing sekarang sedang siap-siap untuk pembukaan Olimpiade musim dingin yang sebentar lagi akan berlangsung. Karena itu ada pengetatan di sini. Kemajuan ekonominya bagus. Saya kira tingkat pertumbuhan ekonominya di atas 8% tahun lalu. Hubungan dengan Indonesia juga semakin baik. Baru 11 Januari yang lalu Bapak Presiden kita berkomunikasi lagi dengan Pak Presiden Xi Jinping. Ini sudah komunikasi kelima selama masa pandemi. Banyak kerjasama yang telah dilaksanakan. Menurut data dari custom di Tiongkok, tingkat perdagangan kita dengan China itu sudah di atas 110 miliar untuk tahun 2021, periode Januari sampai November. Jadi surplus sudah buat kita itu setelah 12 tahun. Menurut data dari custom di Tiongkok, tingkat perdagangan kita dengan China itu sudah di atas 110 miliar, maybe less than 10 years, Pak. Itu China akan menjadi ekonomi, less than 10 years, China akan menjadi ekonomi paling kuat lah di dunia dan tentunya di Asia. Karena itu semakin banyak generasi muda kita
yang memahami budaya, kemudian bisa berbahasa Tionghoa, itu akan sangat membantu kita juga ke depan, sehingga hubungan kedua negara semakin baik, dan itu pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi. Pak Johari nih disapa sama Pak Dahlan juga nih Pak Johari. Pak Dahlan. Pak Johari, selamat siang. Siang Pak. Saya betul-betul bersyukur bahwa ketika Pak Johari menjadi duta besar kita di Tiongkok, neraca perdagangan kita dengan Tiongkok begitu bagus, belum pernah terjadi dalam sejarah bahwa ekspor kita ke Tiongkok begitu besar, dan terutama bikin sejarah baru karena dari segi nikel itu ekspor kita besar sekali dan itu belum pernah terjadi. Jadi selamat Pak Johari, bikin sejarah hubungan Indonesia Tiongkok tidak hanya mesra tapi juga berkualitas. Terima kasih. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Dubes. Ini kebetulan saya bisa minta teman dari Fuchou hadir. Saya minta waktu dia menyapa 1-2 menit karena dia ini kepala kajian Indonesia di Fuchou Normal University. Jadi namanya Ana Liu. 1-2 menit aja Ana, silahkan kalau diizinkan. Ya, silakan. Hello， 大家好。大家好，你好。好，中午好。你好。对，我来自中国，福建师范大学，我在福建省。Oke, saya ngomong bahasa Indonesia aja ya. Beliau dari Fujian Normal University dari Provinsi Fuzhou. Silakan lanjut, Ana. Oke. Haha. Saya ngomong bahasa Indonesia aja. Selamat siang semua. Ya, 大家好，我叫卢李倩倩，nama saya Luli Qianqian. Saya berasal dari Fujian Normal University Indonesian Study Center. 那我是在福建师范大学的印尼研究中心。那现在这个印尼研究中心是主要去研究印尼的政治经济文化和中国的关系。那 sekarang saya bekerja sebagai peneliti di Indonesian Study Center Fujian Normal University di Fujian. Nah, Fujian sebenarnya Hokkien ya. Mungkin teman-teman pada tahu. Jadi kajian Indonesian Study Center kami fokus researchers, pertukaran mahasiswa, sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, kami juga bisa minta ke depannya bisa menjalin kerjasama dengan Universitas Trisakti dan lembaga-lembaga yang lain ada di Indonesia. 谢谢大家。Semakin banyak generasi muda kita yang memahami budaya, kemudian bisa berbahasa Tionghoa, itu akan sangat membantu kita juga ke depan, sehingga hubungan kedua negara semakin baik, dan itu pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi. Saya bersyukur bahwa sampai dengan sebelum periode COVID, itu mahasiswa Indonesia di sini itu sudah di atas 15.000, tepatnya 15.720-an begitu. Saya sangat berharap semakin banyak alumni Trisakti atau mahasiswa Trisakti yang bisa studi apa saja di sini. Karena pertama akan mengetahui bahasa, kedua akan memahami culture. China maju di bidang perdagangan internasional. Saya kira ini sangat penting. Jadi terima kasih saya diundang di acara ini dan siapkanlah diri untuk ikut berkontribusi untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang dan tentunya juga semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan China. Begitu saja Mbak, salam hangat dari Tiongkok. Dari Beijing lebih tepatnya. Terima kasih Pak Johari Oratmangun yang sudah memberikan pandangan tentang prospek ekonomi